Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 secara jelas mengamanatkan pengelolaan sampah untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta sebagai sumber daya. Ini menandai pergeseran paradigma signifikan dalam penanganan limbah. Namun, fakta menunjukkan bahwa tingkat pemilahan sampah di Indonesia masih sangat rendah. Hanya sekitar 9% rumah tangga yang melaksanakannya. Padahal pemilahan sampah adalah fondasi utama bagi implementasi konsep 3R. Untuk menjawab tantangan tersebut, konsep 3R ini, reduce, reuse, dan recycle, menjadi solusi yang strategis. Konsep ini bukan sekedar teori, melainkan serangkaian tindakan konkret yang dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari skala rumah tangga. Mari kita telaah setiap pilar konsep ini secara mendalam. Jadi, sudah siap untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan? Yuk, mari kita bahas mengenai optimalisasi sanitasi lingkungan melalui konsep 3R. Perkenalkan, nama saya Rajo Syahla Sabira. Perkenalkan, nama saya Reisha Dwi Rizky. Perkenalkan, nama saya Najma Sofia. Perkenalkan, nama saya Nadifa Desita Sutari. Kami mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kota Bandung. Kami hadir untuk mengajak teman-teman agar menjaga kesehatan lingkungan melalui Pengelolaan sampah 3R. Indonesia telah mengadopsi konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Konsep ini bukanlah sekedar teori, melainkan aksi nyata yang bisa kita terapkan setiap hari, mulai dari rumah kita sendiri. Sayangnya di Indonesia ini, penerapan konsep tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Contoh sederhananya, pemilahan sampah organik dan anorganik di tempat-tempat umum masih belum maksimal. Tadi sempat dibahas bahwa pemilahan sampah di lingkungan rumah tangga baru mencapai sekitar 9%, padahal pemilahan adalah kunci utama agar 3R bisa berjalan efektif. Angka 9% itu cukup rendah ya. Jadi, mari kita bahas lebih dalam apa itu 3R dan bagaimana kita bisa menerapkannya. Kita mulai dari reduce. Reduce yang berarti mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan sampah. Ini adalah langkah pertama dan yang terpenting. Intinya kita meminimalisir penggunaan bahan-bahan yang berpotensi merusak lingkungan. Contoh mudahnya ada di sekitar kita loh. Kita bisa mulai mengurangi kebiasaan belanja barang-barang yang tidak diperlukan, seperti baju baru atau aksesori tambahan yang hanya akan menambah tumpukan limbah di kemudian hari. Selain itu, pertimbangkan untuk mengurangi penggunaan tisu dan hematlah dalam penggunaan kertas. Sebelum mencetak dokumen, biasakan menggunakan fitur print preview untuk memastikan tidak ada kesalahan dan menghemat kertas. Ini adalah kebiasaan kecil yang berdampak besar jika dilakukan oleh banyak orang. Mengurangi memang langkah awal yang paling efektif. Lalu bagaimana dengan reuse? Konsep reuse berarti menggunakan kembali barang-barang yang mungkin sudah tidak kita perlukan lagi, namun masih memiliki fungsi atau manfaat. Ini tentang memberi kehidupan kedua pada suatu barang. Misalnya, jika kamu punya baju bayi yang sudah tidak terpakai karena bayinya sudah besar, daripada dibuang dan sayang karena masih bagus, kamu bisa memberikannya kepada saudara, tetangga, atau orang-orang terdekat yang membutuhkan. Itu lebih berguna. Atau bisa juga ke panti asuhan. Baju itu masih layak pakai dan bisa sangat membantu orang lain. Atau botol minuman plastik yang sering kali langsung kita buang. Botol-botol itu bisa diubah menjadi pot tanaman kecil yang cantik, wadah pensil, atau bahkan dekorasi rumah. Kuncinya adalah kreativitas dalam melihat potensi barang bekas. Dari reduce dan reuse saja sudah banyak yang bisa kita lakukan. Sekarang mari kita beralih ke pilar terakhir yaitu recycle. Recycle adalah upaya mendaur ulang sampah menjadi suatu produk atau barang baru yang dapat digunakan kembali dengan memiliki fungsi. Ini adalah proses yang mengubah limbah menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, contoh yang paling umum adalah mendaur ulang sampah organik di rumah menjadi pupuk kompos. Sampah dapur seperti sisa sayuran dan buah bisa diolah menjadi nutrisi alami untuk tanaman. Ini bukan hanya mengurangi sampah, tapi juga bermanfaat bagi kesuburan tanah loh. Untuk sampah non-organik,
Kita bisa mendaur ulang botol plastik menjadi pot tanaman atau bahkan mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas kembali. Skala daur ulang yang lebih besar lagi seperti yang dilakukan di tempat pengelolaan sampah 3R, TPS 3R atau bank sampah dapat mengolah sampah menjadi sumber daya bernilai bahkan berpotensi menjadi sumber listrik baru. Menarik sekali, dari sampah bisa menjadi sumber listrik. Tapi apa saja dampak jika kita abai terhadap pengelolaan sampah ini? Jika sampah tidak dikelola dengan baik, dampaknya sangat serius baik bagi lingkungan maupun bagi kesehatan. Tumpukan sampah menjadi sarang berbagai penyakit. Misalnya, lalat yang berkembang biak di sisa makanan dapat menyebarkan bakteri, kolera yang menyebabkan gangguan pencernaan parah seperti diare berkepanjangan. Tidak hanya itu, tikus juga sangat tertarik pada tumpukan sampah. Tikus membawa kutu yang dapat menyebarkan bakteri tipes, penyebab penyakit rickettsia. Dan tentu aja, yang paling sering kita dengar adalah demam berdarah dengue atau DBD. Sampah seperti ban bekas atau kaleng yang terisi air menjadi ideal bagi nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak karena jadi sarang jentik nyamuk yang berkembang biak di dalam kaleng berisi air tersebut. Lingkungan yang tidak sehat akibat sampah juga memicu pencemaran udara dari pembakaran sampah ilegal, mencemari air tanah, dan mengurangi estetika lingkungan. Plastik sebagai contoh, sulit terurai di alam dan mengambil banyak lahan di TPA, serta mencemari lingkungan. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk tidak menambah kerusakan lingkungan akibat sampah. Jadi, sudah jelas bahwa pengelolaan sampah dengan konsep 3R bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan semata, melainkan tanggung jawab kita bersama. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk reduce, reuse, dan recycle akan memberikan dampak besar bagi kesehatan lingkungan dan kualitas hidup kita. Ingat, lingkungan yang sehat adalah cerminan dari masyarakat yang peduli. Mulailah dari diri sendiri, di rumah kita, dan ajak keluarga kita untuk mengurangi sampah. Dengan menerapkan 3R, kita tidak hanya mengurangi masalah, tetapi juga menciptakan peluang baru dari sampah. Mari bersama-sama wujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.